Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ajakannya Mbak Uce. Kayak aku tiba-tiba di-chat sama Mbak Uce tentang untuk sharing di timnya Mbak Uce. Kayak seneng banget bisa ikut sharing di sini dan ketemu teman-teman semua. Salam kenal. Mungkin di sini aku lebih kepada ya menceritakan apa yang tadi Uce sampaikan, kayak apa yang aku dapat, dan aku pengen sekali sharing, siapa tahu ada sesuatu yang baik yang bisa dicontoh oleh teman-teman semua gitu sih. Jadi sama-sama kita sama-sama belajar dan ya sharing-sharing di sini dikit gitu. Semoga ada yang bisa diambil ya, Ci. Amin. Oke. Saya coba buka. Oke. Ini dia PowerPoint-nya Mbak Bilkis. Wait. Udah ya? Udah. Udah, oke. Kita mulai aja, Ci. Oke. Silakan Mbak Bilkis. Terima kasih Mbak Uce dan semuanya. Salam kenal kembali. Mungkin di sini aku mau lebih kepada cerita tentang tentang kegiatan aku selama karantina, dan juga disangkut pautkan dengan berhubung ini Hari Lingkungan Hidup Sedunia, jadi aku sangkut pautkan dengan itu. Mungkin next. Sebelumnya aku ingin ucapin kenapa topiknya dulu, kenapa karantina bersama alam. Kayak semoga di akhir sesi pertanyaan ini bisa dijawab ya teman-teman, karena aku akan cerita soal muasal kenapa aku menamakan 2 bulan karantina aku ini menjadi karantina bersama alam. Padahal aku diem di rumah loh, kayak gitu. Dan slide ketiga, mungkin ya ini aku ucapkan kepada teman-teman semua pegiat lingkungan, mungkin mayoritas di sini, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mudah-mudahan lingkungan ini semakin jadi lebih baik, kayak gitu ya. Sebagaimana pengharapan kita setiap tahun, bahkan setiap harinya kita selalu berdoa untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Tapi mungkin sebelumnya, teman-teman ada yang tahu gak, atau Mbak Uce tahu gak, kita sudah berapa tahun merayakan peringatan Hari Lingkungan Hidup? Berapa tahun? Ayo lo yang tahu. Iya, jadi kayak ternyata aku juga baru nyari tahu sebenarnya. Kayak aku baru tahu juga ternyata Hari Lingkungan Hidup itu sudah dirayakan selama 48 tahun lamanya. Jadi kita sudah merayakan perayaan ini 48 tahun, dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menjadi instrumen penting yang digunakan oleh PBB. Mungkin bisa lanjut ke slide setelahnya, untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia. Dan ini semua menjadi, tahun 72 tuh berarti 48 tahun kan ya? Kayak sejak PBB menyadari banyak kasus lingkungan hidup terjadi di dunia, kayak kasus Minamata di Jepang, kayak asap waktu itu ada di Eropa, dan PBB akhirnya mencetuskan untuk mengadakan konferensi PBB. Mungkin ini sekilas tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia, agar teman-teman juga merefresh kembali tentang ilmunya. Dan dari konferensi ini hadirlah deklarasi Stockholm yang teman-teman bisa cek di Google untuk pelajari sama-sama, kayak gitu. Dan mungkin dalam 2 tahun terakhir, mungkin bisa di next Mbak Ce, kayak momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini menjadi apa ya? Aku juga memperingati loh, apalagi di 2 tahun terakhir. Sebagaimana teman-teman lihat di tahun 2018, aku alhamdulillah kayak aku dengan bangganya dulu tuh bilang kalau aku berhasil menjadi sarjana teknik lingkungan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kayak aku ya dengan penuh drama aku bisa menggapai gelar sarjana teknik, yang mana itu gak gampang karena aku harus mengambil
data mengerjakan tugas akhir di tempat pembuangan akhir, tempat pemrosesan akhir di TPA. Terus juga aku harus menghadapi dosen pembimbing yang teman-teman juga mungkin tahu rasanya bagaimana diuji, kayak gitu-gitu sih. Dan di situ aku merasa, di 2 tahun lalu tuh aku merasa bangga gitu. Oh ini loh gelarku bisa aku sampaikan, bisa aku berikan kepada lingkungan gitu. Dengan ambisi-ambisi yang terus menghantuiku tentang apa yang ingin aku capai, apa yang aku perbaiki untuk lingkungan gitu. Dan alhamdulillahnya di tahun 2019, aku pun merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia saat aku sudah berkecimpung di West Fortune, di tempat kerjaku sekarang. Di sana aku dari 6 Juni hingga akhir tahun itu lagi padat-padatnya, banyak pekerjaan yang sedang aku geluti, yang sedang aku pegang, dan rasanya aku pun menjadi bangga kayak, wah, aku tuh sudah melakukan kebaikan untuk lingkungan karena kesibukan aku yang sekarang, rasanya tuh kayak gitu. Dulu tuh aku merasa bangga. Tapi tahun ini berbeda rasanya, teman-teman. Kenapa berbeda? Mungkin bisa di next Mbak Uce. Kayak kebanggaan di 2 tahun terakhir itu membuat aku jadi bertanya-tanya, hey Bilkis, kayak apa sih yang sebenarnya kamu lakuin tuh gak seberapa gitu. Kayak aku merasa 2 tahun lalu contohnya, kayak aku harusnya menangisi hari itu karena aku mendapatkan titel di balik nama seorang sarjana teknik lingkungan yang mana aku belum ngapa-ngapain juga. Aku itu menjadi amanah yang besar gak sih, kayak sarjana tuh menjadi uh, apa ya, menjadi beban tersendiri bagiku untuk mengamalkan apa yang aku pelajari kan. Tapi dulu aku malah berbangga-bangga diri, padahal itu nggak ada artinya sama sekali gitu saat kita tidak mengimplementasikannya. Dan di setahun yang lalu, aku sekarang baru berpikir kayak kesibukanku dulu, kesibukan aku di 1 tahun lalu saat aku berkecimpung di West Fortune, kayak rasanya itu pun aku melakukan pekerjaan yang hanya secuil dari masalah lingkungan yang ada. Jadi kayak tahun ini aku lebih banyak berenung sih, kayak tentang apa yang sudah aku lakukan tuh belum ada apa-apanya. Jadi kayak, dan aku mendapatkan perenungan itu tuh dari alam ceritanya, Cie. Kayak so iyenya sih kayak dari alam, kayak aku apa ya, kayak aku merenung di masa jedaku yang aku sebut yang aku lakukan di course yang tadi Mbak Uce bilang, yaitu Permaculture Design Course. Aku mewakili kantorku waktu itu pergi ke Jogja untuk mempelajari sesuatu yang baru, sebenarnya relate sama manajemen persampahan dan juga relate sama circular economy. Mungkin bisa lanjut Mbak Uce. Bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin ini adalah gambaran terkait permaculture. Di situ ada 2 definisi. Permaculture ini terdiri dari, definisinya itu ada yang bilang permanent agriculture atau permanent culture. Dan kurang lebih kalau aku bayangin di awal course ya, sebelum aku mulai, kayak aku tuh merasa mikirnya aku tuh akan belajar bertani gitu. Kayak ini adalah sebuah pelajaran bertani, menjadi petani berkelanjutan gitu, kayak gimana caranya aku bercocok tanam yang baik, gimana caranya aku melawan hewan buas saat aku tinggal di alam, kayak gitu-gitu. Kayak rasanya tuh kayak, aku bakal siap tinggal di alam kalau aku udah beres permaculture design course gitu. Dan juga ya ternyata setelah aku dalamin 14 hari di sana, kayak rasanya ternyata lebih dari itu. Nggak cuman aku belajar tentang bercocok tanam, nggak cuman aku mempelajari bagaimana sistem pertanian yang baik dan benar, tapi permakultur ini membantu kita memahami untuk menciptakan integrasi harmoni antara manusia dan alam sekitar gitu. Jadi kayak aku belajar tentang bagaimana semesta bekerja, kayak bagaimana ekosistem yang ada di dalamnya tuh saling tersangkut paut satu sama lain. Dan juga di sini kayak yang membuat aku ketakjub adalah ilmu teknik lingkungan yang aku pelajari di kelas tuh aku pelajari lagi di sini, bahkan diimplementasikan gitu. Kayak jadi itu makin aku geleng kepala sih, kayak ilmu aku udah jauh-jauh 4 tahun, udah selama 4 tahun untuk mempelajari ilmu teknik lingkungan, tapi aku belum ada apa-apanya, dan karena aku tidak mengimplementasikan gitu. Jadi kayak
ternyata circular economy, sustainability itu terjadi dan erat lekat dalam kehidupan permaculture. Dan di next aja Mbak, kayak di sini pun ini mungkin gambaran kegiatan yang aku lakukan di sana. Permaculture yang aku rasakan ini sebenarnya menawarkan suatu teknis dan suatu teknik dan gagasan yang membantu kita menuju ke arah lingkungan yang lebih baik, entah itu dari segi budaya dan juga bermasyarakat yang sehat. Kayak dengan berdasarkan, jadi di permakultur tuh ada 3 etika dasar dan 12 prinsip yang biasa diterapkan. Lalu etika dan prinsip ini berbicara tentang tanggung jawab, tentang kehidupan kita sendiri, agar kita bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa kita mengganggunya sama sekali gitu. Dan ini sedikit potret gambaran aku berkegiatan di sana. Kita melakukan pengomposan, kita juga melihat bagaimana penerapan 12 prinsip permaculture, kita juga pelajari tentang tanah, dan juga lain halnya. Mungkin bisa di next. Dan selain ilmu selain mempelajari ilmu yang diimplementasikan, aku juga mau mengumpulkan keberanian gitu, Cik, di sini. Kayak aku berani megang kaki 1000 sekarang, aku berani megang urat bulu sekarang, kayak aku main tanah sekarang, aku main air yang aku padahal gak bisa renang gitu-gitu. Kayak aku jadi tahu susu sapi yang betina doang yang bisa diperes susunya, kayak yang padahal aku sebelumnya nggak tahu sama sekali gitu. Terus kayak aku mencium bau buangan dari biogas kayak gitu-gitu sih, kayak. Dan aku percaya ya bahwa di setiap bagaimana bentang alam terbentuk tuh di situ ada interaksi di dalamnya gitu. Dan itu semua terpaut dalam cara kerja alam kayak gitu sih. Mungkin next lagi. Di sini sebenarnya yang paling mengagumkan adalah aku merasa hidup kembali, Ice. Karena aku tuh jadi merasa kualitas aku berteman atau bersosialisasi itu membaik, karena di sana tuh ya susah sinyal, terus kayak pekerjaan aku pun aku udah delegasikan, kan aku meninggalkan pekerjaan 14 hari. Dan aku cukup lumayan gak begitu banyak kerja di sana. Meski sesekali buka laptop untuk bekerja, tapi ya kayak aku lebih merasakan ini loh hidup yang sebenarnya, kamu bersosialisasi, karena pada hakikatnya kan kita manusia tuh makhluk sosial ya, kita butuh orang lain untuk bergaul dan berkumpul gitu. Jadi kayak di sini aku merasakan banget gimana rasanya berteman gitu setelah sekian lama kita semua di kantor ataupun bahkan di kosan, di mes, di dekat kantorku, kayak semuanya sibuk dengan gadget masing-masing gitu sih. Terus ada lagi tentang next. Ini mungkin yang relate sama bidangku sekarang, kayak dunia yang aku jalani sekarang saat ini tuh bahkan dunia kerja ya, fokus Wise Fortune adalah persampahan bagi teman-teman yang belum tahu. Kita melakukan edukasi dan juga pendampingan kepada masyarakat agar kita menerapkan responsible waste management. Selain kita melakukan pendampingan edukasi, kita juga melakukan pengangkutan dan pengumpulan pengolahan sampah secara bertanggung jawab di Bekasi. Kalau ada yang mau mampir boleh, tapi lagi masa pandemik sih ditutup. Dan mungkin poinnya adalah saat aku menyadari aja kayak dunia kuliahku yang teknik lingkungan, dunia kerjaku sekarang adalah dunia persampahan, terus dunia permaculture yang baru aku tekuni sekarang tuh ternyata setelah aku telisiki, mereka tuh punya titik-titik di antaranya yang kalau aku sambungin tuh itu kayak ada benang merah di antaranya. Kayak itu semua tuh nyambung, relate banget sama kehidupan gitu. Dan aku jadi semakin malu lagi, cuy, kayak aku kemana aja selama ini, kayak aku malu sama gelarku dan kayak aku tidak ada apa-apanya gitu lah. Kayak, dan terlebih guruku di sana bilang, ini yang bikin aku sangat menohok sih, kayak sampah itu sebenarnya jelmaan iblis di muka bumi karena dia adalah bentuk kesia-siaan. Setelah aku pikir-pikir, woi ini bener banget sih, kayak relate, kayak
residu ini tuh tidak ada di kamus alam sebenarnya teman-teman. Karena kalau teman-teman ingat, alam semesta ini tuh diciptakan dengan sistem yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri atau self purification. Bahasa kerennya sih itu yang kita pelajari zaman SMP atau SMA ya. Dan kita tahu di ekosistem dunia atau bumi tuh sebenarnya mereka melakukan siklusnya sendiri. Seperti daun yang gugur di hutan, dia akan mengurai dengan sendirinya kayak dan jadi nutrisi bagi tanah kayak gitu-gitu sih. Dan ya itu yang jarang kita sadari. Mungkin kita bisa next. Bagiku permaculture ini menjadi, ya setelah aku dapetin ilmunya selama 14 hari, aku menyimpulkan tentang bagaimana konsep hidup permaculture ini membuatku sadar bahwa kesinambungan, circular economy, dan juga sustainability itu tuh erat lekat ada di dalamnya gitu. Dan rasanya tuh aku jadi mikir gini, kayak mending aku hidup di zaman nenek moyang kita, yang mana kita nggak usah mikir anak cucu kita nanti tuh hidupnya bakal kayak apa. Kayak aku tuh sekarang mengkhawatirkan itu, kayak dengan dunia kita yang sekarang, kayak tapi ya itu bukan menjadi renungan kembali karena kita sedang hidup di masa ini aja. Jadi kayak ya udah, kita jalani aja. Oke, next. Nah, mungkin setelah berkaca bagaimana kehidupanku sebelumnya yang berlalu sia-sia ini, kayak dibanding dengan kehidupan penyadaran yang aku sadari sekarang tentang permaculture, kayak hidupku yang kemarin-kemarin tuh kayak sembrono, kayak suka-suka aku, kayak aku tidak peduli, aku kurang peduli dengan masalah yang terjadi di lingkungan gitu. Padahal aku tahu itu tuh masalah sesuatu gitu. Kadang-kadang aku cuek, terus kadang-kadang juga kayak aku terlalu menekan diriku begitu keras, kayak ya di situ aku merasa geleng-geleng kepala aja gitu, kayak aku kemana aja selama ini, kenapa aku bisa telat menyadari ini gitu. Jadinya aku ingin bertaubat nih, ceritanya kayak aku sebut namanya pertaubatan ekologis. Jadi aku ngingetin lagi kepada tubuhku juga, kepada teman-teman semua, bahwa dalam tubuh kita tuh sebenarnya kita punya sel-sel yang ada di dalam tubuh ya, yang mereka berfungsi sebagaimana peran dan fungsinya masing-masing. Dan saat sesuatu atau seseorang sudah menjalankan menjalankan tugasnya, tentu kita harus memberikan haknya ya. Kayak kita bekerja, ya kita patut dikasih upah lah, semacam kayak gitu. Dan sel-sel tubuh kita pun seperti itu, teman-teman. Kayak mereka berhak mendapatkan haknya masing-masing. Sesimpel, hak itu adalah sesimpel kalau kamu lapar ya makan, kalau kamu tidur, kalau kamu capek ya tidur gitu. Nah, sesimpel itu sih sebenarnya pertaubatan ekologis yang akan aku mulai gitu. Karena sebelumnya aku rasa aku jauh dari pertaubatan ekologis, dan itu semua pertaubatan ekologis dimulai dari diri sendiri itu bisa menuju kita kepada arah hidup berpermaculture, kayak bagaimana kita memulai hidup berpermaculture gitu sih. Itu yang aku sedang jalani sekarang, taubat ekologis gitu. Terus boleh next. Oke. Dan apa ya, kayak setelah aku dapat perenungan itu tuh kayak aku semakin jelas gitu, teman-teman. Aku jadi sangat jelas menyadari tentang peran manusia di muka bumi. Kayak mungkin ya aku sebelum permaculture pun aku udah tahu ya peran kita di bumi tuh horifah gitu, kayak menjaga lingkungan tuh udah tahu, udah sangat terpampang jelas di kepala aku tuh, kayak ya aku harus menjaga lingkungan gitu. Tapi setelah aku rasakan perenungan dan dapat ilmu yang baru ini, rasanya tuh aku jadi kayak lebih dalam gitu loh pemaknaannya, kayak aku jadi lebih paham tentang, kayak jadi lebih kena aja gitu isi peran dan tanggung jawab yang sebenarnya gitu. Kayak dan kita mungkin sering dengar ya, kayak bumi itu
bumi itu sebenarnya nggak butuh manusia untuk tinggal. Bumi itu akan baik-baik saja jika manusia tidak ada di dalamnya kan, kayak. Tapi ya karena kita udah diciptakan oleh Tuhan, karena kita sudah lahir ke bumi, ya kita berhak untuk hidup nih teman-teman. Tapi ya kita harus tahu porsi kadar kita gitu. Kita harus menyesuaikan diri dan juga menjaga bumi saat kita mau tinggal di bumi gitu. Jangan lupa rawat dan juga tidak berbuat kerusakan gitu sih. Dan next, kepulangan aku dari masa jeda kemarin 14 hari di Jogja itu, kayak aku disambut pandemik pas aku balik ke Bekasi. Kayak rasanya tuh aku ingin sekali gitu, kayak aduh aku mending diisolasi di Bumi Langit aja gitu, karena rasanya Bumi Langit tuh menjadi tempat yang cocok untuk masa pandemi. Kayak kamu kalau mau makan tinggal ngambil di kebun, kamu bersosialisasi tinggal bersosialisasi sama teman sekitar karena lingkungannya ya sehat, bersih gitu. Dan dan rasanya tuh kayak kenapa aku nggak diem lebih lama di sana. Tapi aku menyadari satu hal, kayak mungkin ini jalan dari Allah untuk biar aku tetap konsisten pada penyadaranku yang sekarang, biar aku tidak terdistraksi sama dunia luar. Mungkin bisa aja ya kalau aku gak di karantina kayak gini, aku bisa jadi sibuk terus dengan pekerjaan dan aku melupakan penyadaranku yang sekarang gitu, dan lupa mengimplementasikannya. Dan ya ini menjadi titik balik aku di mana kayak ya ada hikmahnya sih di balik itu. Kayak di balik pandemi ini tuh aku merasakan kayak aku menindaklanjuti penyadaran ini lewat aku berusaha untuk mandiri secara pangan dan mempelajari lebih dalam tentang semesta yang bekerja gitu, sehingga aku bisa nyiptain nih karantina dengan alamku sendiri, lewat diriku sendiri tanpa aku harus ke bumi langit gitu. Dan aku melakukan itu lewat perenungan dan juga tindakan gitu. Sebenarnya dari fenomena yang terjadi sekarang ya, kayak pandemik ini tuh bukan tanpa alasan diciptakan oleh siapapun ya, yang jelas oleh Tuhan ya. Kayak banyak kontroversi yang terjadi di mana-mana, yang banyak yang bilang berasumsi ini itulah, kayak kayak ya macam-macam lah kontroversi yang ada kan, yang mungkin ya sebenarnya aku tidak kayak gak begitu terlalu memikirkan itu gitu. Tapi ini tuh bisa jadi intinya ada di kondisi bumi. Bukan masalah politik, bukan masalah perekonomian, tapi ini masalah bumi gitu. Kayak kita harus melihat sudut pandang itu, karena bisa jadi ini tuh titipan dari bumi. Kayak bumi ini tuh udah mencapai titik murka yang mana, aduh manusia kok banyak gerak sih kok. Kayak bisa jadi itu titipan manusia biar manusia membatasi ruang geraknya. Dan bumi bisa lebih menghirup nafas panjang kali ya gitu. Dan dengan kondisi sekarang ya, lantas sekarang bisa apa gitu kita ya, dengan kondisi mungkin teman-teman jenuh di rumah, pengen keluar gitu, kayak aku pun terkadang seperti itu ya, kayak bosen, ada titik bosennya, dan semua orang merasakan yang sama teman-teman. Tapi ya kita cobalah sejenak untuk berempati dan untuk menengok, kayak mendekati bumi kita dulu, kayak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena saat kita berada dalam satu frekuensi yang sama dengan alam atau bumi, kayak kita tuh bakal tahu bagaimana kesakitan yang bumi rasa. Mungkin ini agak abstrak ya, tapi kayak ini aku rasain gitu. Kayak setelah aku satu frekuensi dengan alam tuh rasanya nyaman dan damai gitu ke diriku. Lebay sih, tapi ini aku merasanya iya. Tapi aku pun merasakan ini kayak lama, nggak langsung ujuk-ujuk kayak tiba-tiba aku merasakan itu, enggak. Tapi itu semua butuh proses gitu sih. Bisa di next. Dan aku bersyukur dengan penyadaranku sekarang. Jadi kayak masa rehat kemarin tuh menjadi titik balik aku dan membawaku pada kebiasaan yang baru. Kayak rasanya tuh kayak udah 24 tahun hidup di bumi tuh rasanya aku ngambil mulu
dari alam, kayak misalkan aku makan dari alam, aku tuh jarang memberi gitu, kayak memberi dalam arti karena aku menggunakan paper atau kertas, ya aku harusnya nanam pohon kan. Kalau prinsip mengambil dan memberi itu kan harusnya gitu ya. Tapi aku tuh selama ini rasanya kayak aku tuh ngambil mulu dari alam gitu. Aku ngambil makanan, aku ngambil kebutuhan-kebutuhan sehari-hari aku dari alam, tapi aku lupa memberikannya gitu. Mungkin ini menjadi titik balik di mana aku akan memberi pada alam sebagaimana aku mengambil banyak selama 24 tahun aku hidup gitu. Jadi mulai dari adil pada diri sendiri, aku mulai mengkonsumsi makanan sehat. Ketahuan sebelumnya aku jarang makan sehat, sayuran pun susah gitu kayak. Dan mulai adil juga, peduli juga terhadap bumi, lalu juga adil terhadap sesama, dan kita pun harus berbagi adil gitu. Dan itu etika permaculture yang diajarkan. Dan aku memulai kebiasaan baru itu, bisa di next Mbak C. Aku memulai kebiasaan itu saat aku ingat, oh iya aku punya kebun di belakang rumah gitu. Nah, kayak ini gambaran kasar lahan yang aku garap sekarang, yang sedang aku kerjakan, project kecil yang aku beri nama Permakakung. Permakakung itu dari permaculture kebun kakung. Jadi kayak aku mencoba menjalani kehidupan, aku mencoba menerapkan kehidupan permakultur di rumahku sendiri dengan membangun kebunku gitu. Dan ya ini gambaran, ini aku greget banget ya sama dulu tuh lahan belakang rumahku tuh kayak terbengkalai, kayak tidak produktif gini, meski ada beberapa pohon sih, cuman kayak ada space area yang menurutku itu masih bisa dimanfaatkan. Makanya di sebelah kanan gambar slide aku mencoba mendesain sama ayahku untuk membangun sebuah kebun kecil yang bisa aku manfaatkan. Bisa next Mbak Uca. Nah, untuk menyiapkan apa yang akan ditanam di kebunku, aku menyiapkan para penghuninya dulu nih, kayak mungkin teman-teman udah biasa lihat cara regrow, mungkin teman-teman yang baru akan mulai bisa memulainya dengan regrow bawang-bawangan yang ada di rumah, kayak bawang merah, terus kayak bawang daun juga, itu gampang sekali potongannya. Kalau bawang merah tuh tinggal potong kuncupnya, terus teman-teman bisa tanam. Dan muncullah tunas baru, hingga akhirnya nanti kalian dapat bawang baru gitu. Dan cobain deh, kalian rasain, dan bagaimana kalian melihat pertumbuhan tanaman tuh rasanya beda gitu kayak, dan kalian bakal makan dari apa yang kalian tanam sendiri tuh rasanya beda. Lebay sih, tapi aku merasanya gitu, Cek. Maaf ya. Terus ini adalah bayi pertamaku yang tengah. Jadi ini yang aku sangka terong, ternyata dia adalah okra. Jadi ini aku benihnya dapat dari bumi langit. Aku pikir, oh terong, so tau banget dah emang si emak. Tapi ternyata dia tuh okra. Terus kayak aku juga sebenarnya untuk mulai nanam nggak cuma dari benih ya, kita bisa mulai dari barang-barang yang ada dan juga dari stek, kayak stek mulberry yang aku punya, yang aku dapat dari bumi langit juga. Tapi dia udah mati. Aku lagi analisis kenapa. Oke, next. Oh iya, saat aku mulai menanam, aku tuh suka perhatiin mereka, karena kayak aku penasaran apa yang sedang mereka lakukan sebenarnya, kayak kok bisa mereka tumbuh dengan cepat, kok bisa yang ini lambat, kayak aku tuh sering banget memperhatikan itu, dan aku selalu takjub dengan apa yang terjadi pada tanaman-tanamanku, atau aku sebutnya anak-anakku gitu. Dan selalu ada hal yang menarik di kebun sih, Cek. Kayak aku selalu senyum-senyum sendiri jujur kalau ada di kebun. Kayak aku melakukan pembibitan. Di sebelah kiri gambar ada sebuah anomali, baru aja kemarin 2 hari lalu kayaknya. Ada sebuah anomali di antara aku tuh nyemai sawi ya, kayak aku menanam benih sawi
tiba-tiba ada satu pohon yang berbeda kayak raksasa dibanding yang lainnya. Kayak di sebelah kiri gambar teman-teman bisa lihat kayak dia muncul sendiri gitu, kayak aku bingung, kamu siapa? Kayak jadi aku bertanya-tanya dan penasaran juga dia ini siapa, dan aku masih menengamati dia ini siapa gitu di antara sawi-sawi yang lain. Dan aku takjub sama ini sih, bawang merah. Aku temukan bawang merah ini lahir dengan sangat cantik, terus kayak meliuk gitu tuh, kayak aku rasanya bahagia banget dapet anak kayak dia gitu. Kayak ini kayak ini random banget sih, kayak ini adalah kebahagiaan tersendiri bagiku sih. Dan ada bunga melon yang aku baru tahu dia warnanya kuning. Dan menurutku melon ini tuh padahal baru tumbuh sekitar berapa, saya 1 bulan lah, dan menurutku itu masih anak-anak ya, porsi anak-anak, tapi dia udah berbunga. Terus kalau setelah berbunga kan biasanya berbuah ya, jadi kayak wow, kayak cepet sekali mereka bertumbuh gitu. Aku selalu takjub dengan itu. Dan selain mungkin aku sebutnya kado, karena itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagiku. Aku pun dapat pelajaran-pelajaran yang diambil dari kebunku. Mungkin bisa next ya. Pelajaran pertama aku dapetin dari ekosistem kacang hijau yang aku mulai bikin di kebunku, di bedengku. Jadi untuk permulaan, bedeng itu lahan yang tadi aku bikin, lahan untuk menanam. Bisa di next ya? Wait. Kayak, oke. Jadi kayak, si bedeng ini tuh aku lemparin dulu benih kacang hijau, karena benih kacang hijau tuh mudah tumbuh dan mudah didapatkan di mana-mana ya. Dan selain itu, bagi teman-teman yang mau mulai berkebun juga, mungkin tips ini bisa diterapin, karena tanaman legum seperti kacang hijau ini, dia menyimpan, dia akarnya tuh mengikat nitrogen, teman-teman. Jadi bagus untuk menutrisi tanah yang ada di bedeng. Itu sih, jadi aku lakukan pertama tuh menebar benih kacang hijau. Jujur, sebelum aku menanam, aku sama sekali tidak peduli dari mana kacang hijau berasal. Tapi setelah aku menanam, aku jadi penasaran gitu, kok aku jadi bingung ya, kacang hijau tuh munculnya dari mana sebenarnya. Kayak aku cuma tahu toge, fase kacang hijau tuh aku cuma tahunya bulat, biji, terus toge gitu. Terus aku mikir kayak, terus ada biji lagi tuh dari mana? Jujur aku baru tahu. Apakah Uci juga baru tahu atau udah tahu? Udah tahu. Kayak aku nyari temen kayak yang baru tahu, tolong sampaikan. Kayak aku mencari teman. Jadi kayak aku baru tahu kalau ternyata kacang hijau tuh muncul dari ini nih, teman-teman lihat yang gambar di atas. Kacang hijau tuh persis kayak kacang panjang. Di dalam pas kalian buka, itu tuh ada barisan kacang hijau yang aku baru tahu sih, kayak wow, ternyata kacang hijau tuh datang dari situ. Selama ini aku baru tahu gitu. Dan dipanennya tuh itu kalau udah hitam, jadi kalau udah agak menghitam si batang ini baru kamu panen. Dan kemarin aku udah nyoba sekali, terus kayak aku buka tuh kayak aku menemukan harta karun, kayak wah, ada kacang hijau gitu. Kayak maaf aku receh di sini karena aku bahagia sekali menemukan sesuatu yang baru gitu. Selain itu, aku jadi tahu juga penghuni-penghuninya. Kayak aku kagum banget sih melihat beberapa hewan yang ada di dalamnya. Kayak sebelah kiri slide, ada ulet bulu, kayak ada ulet bulu yang mana dia tuh malu-malu. Di hari pertama kita ketemu, dia tuh tidur, pura-pura tidur. Di hari kedua ketemu, dia lagi makan gitu tanpa nyapa aku gitu. Terus dia cuek dan bertengger di daun. Terus aku juga takjub dengan perasaan ulet bulu itu tuh berasa kelihatannya tuh besar dan berat gitu ya, tapi daun tuh bisa menopang itu. Dan Masya Allah, kayak aku menemukan kayak ketakjuban itu gitu. Terus ada juga kepik, dan kepik yang ada di sebelah kanan layar. Kepik ini tuh ternyata aku tahu dia adalah seorang anak yang baik. Dia memakan kutu-kutu yang ada di daun ataupun bunga. Jadi hobinya kepik nih menjaga bunga sama daun dari kutu-kutu putih. Dan aku jadi tahu, wah ternyata
kepik yang lucu, nggak cuma lucu tapi dia juga berguna gitu. Terus ada lagi si belalang ini, belalang yang kecil di pojokan bawah. Dia hobinya, aku sering banget nemuin itu, dan ukurannya kecil, dari yang kecil sampai yang agak gede. Terus kayak dia hobinya makanin daun hingga bolong-bolong. Dan dengan ekosistem ini aku biarin cuy, jadi kayak aku merasa ekosistem ini tuh milik mereka, kayak aku tidak menghilangkan mereka dari ekosistem yang ada, karena aku tahu, aku sudah mempelajari tentang etika permaculture, yaitu berbagi adil. Jadi aku biarkan saja mereka, karena itu juga perannya mereka ada di situ, jadi aku biarkan. Toh aku cuma ngincer kacang hijaunya doang kan. Kayak gitu sih. Terus next, selain pelajaran itu, ini mungkin cerita-cerita pelajaran yang aku ambil di saat aku berkebun sih. Kayak ini tentang timun yang terluka. Jadi ceritanya aku suatu hari menyemai timun. Dalam satu wadah tuh ada 2. Tapi yang satu aku lihat mereka udah remaja gitu, udah sejengkal tanganku. Kayak satu pohon, tiba-tiba dia patah, batangnya tuh patah di 2 patahan. Teman-teman bisa lihat, ada yang patahan agak menggembung itu, satu patahan lagi tuh ada di dalam tanah. Jadi saat aku temukan dia tergeletak sakit gitu, 2 patahan di batang, aku tuh sedih banget gitu, cuy, kayak kenapa dia bisa patah gitu, dan aku mencurigai katak yang berlalu lalang di area pembibitanku. Kayak setelah aku merasakan kesedihan, kayak aku tuh kayak berpikir gimana caranya biar dia tidak mati sia-sia. Aku mencoba mempertahankan nyawa dia gitu. Terus aku bertanya pada guruku tentang apakah batang yang patah bisa bangkit lagi, bisa tumbuh lagi. Guruku dengan sangat asal bilang, ya udah coba aja diperban, katanya gitu. Terus kayak aku kayak oke, aku bakal eksperimen melakukan, bisa jadi aku akhirnya kubur. Jadi patahan pertama yang di bawah aku kubur, aku tumpuk pakai tanah, dan aku pindahkan ke wadah yang lain, itu wadah bekas susu. Yang patahan di atas aku nggak tutup karena wadahnya nggak nyampe, jadi kayak ya udah cukup yang di bawah aja. 2 hari kemudian, yang awalnya si patahan itu tuh kayak miring banget gitu, bengkok. Tiba-tiba 2 hari kemudian dia udah tegap kayak gitu. Dan Masya Allah, kayak aku geleng-geleng, kok bisa kamu kayak gini? Kayak aku ajak ngobrol itu si tanaman timunku yang terluka, kayak kok bisa? Terus kayak nih teman-teman bisa lihat sekarang si timunnya udah menjalar, udah ada batang yang menjalar kan, timun tuh menjalar ya, udah ada yang menjalar. Terus kayak aku yang tambah shock lagi adalah dia kan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Yang kedua, saat aku compare sama teman seangkatannya, sama bayi yang aku lahirnya barengin, itu tuh lebih cepat pertumbuhan yang ini. Kayak yang ini tuh udah ada 4 daun, yang satunya lagi yang nggak terluka tuh baru 3 daun gitu. Jadi kayak, loh kok bisa kamu berkembang sepesat itu, tumbuh sepesat itu. Dan mungkin pelajaran yang aku ambil dari timun yang terluka ini tuh, pada setiap saat kamu jatuh tuh tak serta-merta kamu harus pasrah gitu, teman-teman. Tapi itu bisa menjadi titik balik kamu untuk terus tumbuh dan menunjukkan kapasitasmu yang sesungguhnya. Mungkin si timun yang terluka ini tuh jadi show off gitu, kayak oh aku bisa meski aku patah gitu. Kayak rasanya tuh kayak selalu aja ada pelajaran yang bisa diambil. Kayak yang aku tulis, jatuh menguatkanmu, gagal meyakinkanmu, dan itu suatu keharusan jika kamu merasakan itu. Gitu. Pelajaran lainnya adalah, ada lagi jangan bosen ya, nggak apa-apa ya. Kayak aku temukan ubi jalar, teman-teman, saat aku mau nanam nanas waktu itu, rigrau. Terus aku nemu nih ubi jalar di sebelah foto kiri itu sebelum aku angkat, dan sebelah kanan itu adalah setelah aku angkat. Di awal perspektifku tentang tentang si ubi jalar ini, kayak aku
aku merasa lah aku penasaran kenapa dia bisa bolong-bolong kayak gini, padahal temennya tuh enggak, di sekitarnya tuh enggak ada, kayak ubi jalarnya tuh baik-baik saja. Terus aku lihat sekeliling apakah ada hewan yang mengganggu ataupun ada hewan lain gitu, kayak ada gangguan lain, tapi nggak terlihat. Terus kayak aku mikir, ini kenapa ya, kayak terus apa yang menjadi masalah utama si ubi ini, kayak terus pas aku cabut karena ayahku meminta, yaudah kita pindahin aja, kasihan dia kayaknya udah sakit, coba kamu analisis. Biasanya aku sama ayah gitu sih, kayak mencari tahu sesuatu jika tanaman itu tuh tidak tumbuh sehat gitu, kayak aku mempelajarinya tapi kadang-kadang terlupakan, tapi menjadi list PR-ku. Terus pas aku cabut, tiba-tiba yang aku bikin kagum adalah dia udah ada umbinya, dan umbinya udah lumayan besar, sebesar ini. Dan aku agak shock juga sih, wah kok bisa kamu sakit tapi kamu menghasilkan tanaman sebesar ini gitu. Dan aku menjadi tertohok gitu ya, kayak jadi pelajaran juga buatku, kayak tak serta-merta aku tuh bisa menghakimi sesuatu jika kamu melihat dari sudut pandang, dari hanya satu sudut pandang, kayak tanpa tahu keseluruhannya. Kayak lebih baik aku tuh harusnya perluas dulu sudut pandang, kayak jadi jangan menghakimi di awal lah, intinya tuh gitu, kayak lebih perluas sudut pandang dan bukakan mata kamu untuk memahami keseluruhannya secara komprehensif sih gitu. Dan mungkin pola lainnya yang tidak terlihat kadang kita lupa, bisa jadi ubi jalar ini tuh dapat gangguan nih dari yang kita tidak bisa lihat, kayak bisa jadi kanker lah kalau di manusia, kan itu nggak kelihatan ya dari fisik, tapi secara pribadi dia merasakan itu seperti penyakit kanker mungkin. Dan si ubi ini berusaha untuk bertahan dan terus bertumbuh sebagaimana mestinya, agar dia menghasilkan ubi yang bisa bermanfaat bagi manusia gitu. Dan kadang kita lupa juga nih, kayak selagi kita masih hidup tuh, percayalah ujian sama cobaan tuh pasti terus akan datang. Sampai kapanpun, sampai kamu mau mati liang-lahat pun, kalian bakal terus dapat cobaan gitu. Dan ini adalah tentang bagaimana kamu bersikap, mau mundur atau kamu mau kuat untuk bertahan agar bisa memberikan yang terbaik sebagaimana kemampuan kalian gitu sih. Itu pelajaran yang aku ambil dari sebuah ubi jalar gitu. Next. Nah, ini pelajaran dari timun dan labu. Jadi timun dan labu ini tuh dia sama-sama menjalar. Kayak dia sama-sama menjalar. Timun ini tuh aku baru pindahin, agak kepotong ya fotonya, kayak di ujung atas itu tuh ada sebuah kayu yang tadinya aku taruh biar si batang itu tuh menjalar ke kayu itu, di foto kiri atas. Aku kira ya di situ tuh ada kayu yang aku buat biar si batang yang menjalar tuh merambat ke situ. Tapi ternyata aku tanam 2 timun BTW di situ tuh. Ini timun 1, sebelahnya gitu timun kedua gitu, nggak kelihatan. Dan mereka tuh ternyata malah saling menopang satu sama lain gitu. Mereka bukan merambat ke kayu, tapi mereka merambat ke batang menjalarnya masing-masing. Terus kayak aku jadi bingung, lah itu kan ada kayu, kenapa kalian saling berpegangan gitu? Kayak aku jadi mikir, kayak kalian ada apa? Ayo, kayak aku selalu membuat itu bercanda, dan ya itu jokesku pribadi. Kayak lebih kepada aku tuh jadi penasaran ya, saat mereka saling menopang gitu, apakah mereka akan saling menjatuhkan satu sama lain, karena kan mereka akan terus bertumbuh ya, kayak mereka akan senantiasa melakukan pertumbuhannya sebagaimana mestinya. Dan sekarang ini hari keduanya mereka berpegangan tangan, berpegangan batang. Terus kayak aku kayak penasaran gitu, kayak kita lihat siapa yang akan jatuh atau malah dua-duanya akan tumbuh berkembang bersama gitu. Rasanya akan tumbuh berkembang bersama itu menjadi jawabanku gitu, karena aku percaya mereka saling menguatkan. Itu asumsiku di awal. Kalau untuk yang labu di sebelah kanan, foto sebelah kanan, teman-teman bisa lihat yang kayak kabel telepon panjang menjalar. Nah itu dia tuh menjalar pada batangnya sendiri.
itu ada batang. Karena dia tidak menemukan kayu lain, dia temukan dirinya sendiri. Jadi dia kayak merambat pada dirinya sendiri. Di situ aku lihat pelajarannya bahwa selain kita menopang atau bertumpu pada orang lain, kita pun harus menopang pada diri kita sendiri gitu. Kayak karena saat kamu merasakan demotivasi, ingatlah kembali apa yang kamu pijak dan ingatlah apa yang kamu capai ya dirimu sendiri lagi gitu ya. Karena karena itu akan mengingatkan kembali kepada apa yang kita tuju sebenarnya gitu. Dan mungkin pelajarannya sekuat apapun kamu, selain kamu menopang pada dirimu sendiri, kamu butuh orang lain untuk terus didukung dan mendukung satu sama lain dan saling mengingatkan. Mungkin teman-teman udah pada tahu tentang pepatah yang istimewa pada akhirnya akan kalah pada yang selalu ada. Kayak rasanya itu menjadi relate gitu. Rasanya tuh aku merasa, oh itu nyata saat aku melihat dua pelajaran ini dari Timun dan Labu gitu. Kayak, oh iya ya, yang selalu ada tuh bakal menang dibanding yang istimewa. Gitu. Garing banget ya. Oke, next ya. Selain aku dapat pelajaran, aku pun dapat PR nih teman-teman dari kebunku sendiri. Kayak aku menemukan beberapa hal yang aku baru temukan. Contohnya kayak yang dia datang dari mana. Yang aku panahin itu, yang aku panahin ya itu, teman-teman bisa lihat garis hijau persis sawi. Nah itu tuh ada ulet. Itu ulet yang makanin sawinya aku. Jadi kayak sawi aku tuh udah tumbuh bagus, udah lucu, udah gemes lah gitu. Tapi tiba-tiba ompong dimakanin ulet itu. Awalnya tuh aku nggak ngeh ada si ulet itu. Lama-lama aku perhatiin terus, tiba-tiba ada yang gerak-gerak dan sekecil itu hewannya dan ini persis banget sama warna si sawinya. Terus kayak aku mikir kayak, hey kamu datang dari mana? Kayak kok tiba-tiba bisa ada di situ? Kayak suka mikir, emang kamu dilahirkan oleh sawi? Kayak aku tuh persis banget dia tuh kayak jadi kayak gak mungkin kan sawi melahirkan sebuah ulet gitu. Kayak aku masih jadi PR sih. Kalau ada teman-teman yang tahu sih itu dari mana, mungkin kabarin aku ya. Karena aku masih penasaran sampai sekarang. Aku masih belum tahu dia datang dari mana. Telur ulatnya datang dari oh iya, oke, bisa jadi. Tapi aku tuh bingung gitu kayak, wah kok bisa pas gitu kayak si ulet ya si warnanya tuh bisa persis sama kayak induknya gitu, sama kayak yang dia makan. Terus juga itu yang paling buat aku penasaran. Terus ada lagi yang sebelah kanan di tembok tuh ada pohon gitu ya. Mungkin teman-teman sering lihat sih kalau ini. Tapi aku tuh penasaran banget akarnya tuh sekuat apa tembok sebelah kanan. Kayak sampai ada yang bilang, oke, makasih Mira. Oh, itu jamur. Baik. Terus kayak aku jadi penasaran gitu sekuat apa sih si akar tanaman itu gitu. Jadi kayak aku nemuin banyak banget yang menjadi poin penasaran aku. Kayak ini pun yang foto kedua dari atas. Itu tuh aku tuh nyemai sawi di bekas tray telur plastik. Pas aku semprot siram dan aku mau pindahin si sawinya, ternyata si tanahnya tuh keras banget, sekeras batu. Terus kayak itu tuh mungkin tanahnya terlalu banyak tanah liat, jadi kayak dia udah menggumpal gitu kayak cookies, dan cookiesnya tuh sangat keras gitu. Terus kayak wow, aku salut sama mereka akan bertahan sampai sejauh mana ya kayak gitu. Terus ini juga batang cabai yang awalnya tuh hijau ya batangnya, tiba-tiba dia jadi berubah secara perlahan menurutku itu jadi kekar sih, jadi kayak dia nanti membentuk warna coklat kan. Terus kayak aku penasaran juga, aku mau riset seberapa lama dia, ini wacana sih kayak baru wacana, aku ngelis dulu aja apa yang menjadi PR ku, kayak aku pengen tahu seberapa lama batang cabai itu menjadi kekar, berubah warna dan juga kekar sampai gendut gitu. Dan ini next lagi teman-teman bisa kenalan sama penghuni kebun kakung.
di situ aku temukan banyak banget hal yang menarik gitu, kayak aku temukan hewan-hewan yang baru aku lihat, kayak yang penghuni bedeng C itu kayak beludru banget, aku namain ulet beludru karena si bagian hitamnya tuh kayak beludru gitu, kayak kain beludru kayak, dan dia lucu banget sih, kayak oh keren gitu, kayak lihatnya tuh lucu. Terus ada juga yang aku baru lihat tuh ada di bunga sepatu, pohon bunga sepatu. Di situ tuh aku baru lihat juga ulet jenis kayak gitu. Dan menarik lagi adalah yang suka daun talas. Ulet itu tuh warna mengkilapnya tuh bagus banget kalau dilihat langsung. Kuning, oranye, dan merahnya tuh mencolok yang kayak neon gitu, yang kayak bagus banget gitu. Saat kita lihat gitu, kayak aku pas kali lihat dia tuh kayak kayak tergila-gila gitu, kayak wih kamu keren banget, kamu cantik gitu. Kayak aku perhatikan dia suka banget daun talas, sehari dia bisa makan kayaknya dua lembar gitu, 2 lembar gede daun talas, dan aku biarin aja. Terus ada juga aku temuin lalat mata oren, terus kayak aku temukan yang suka kangkung, terus ada caterpillar, apa sih ini namanya, yang sering kita lihat di kartun-kartun itu. Aku gak ngerti dia tuh, saat aku perhatiin dia tuh diem aja terus di daun jeruk, dia tuh gak makan sama sekali si daun jeruknya, makanya daun jeruknya utuh gitu ya, kayak dia ngapain sih di situ sebenarnya, kayak aku masih penasaran juga dengan itu. Kayak ya udah, itu penghuni. Oke, next ya. Sebagai orang yang apa ya, yang concern di dunia persampahan, aku suka gemes ya kalau lihat banyak sampah gitu, kayak mungkin teman-teman pecinta lingkungan pun begitu. Kayak di rumah aku coba mulai milah sampah, mengkomposkan sampah organiku, kadang aku kasih ke ikan juga, terus kayak dan beberapa lainnya aku manfaatin, kayak cangkang telur nih, aku coba jadi tempat penyemayan buat bayi-bayi aku, dan cangkang telur itu bagus untuk pertumbuhan akar. Jadi saat si bayi-bayi ini udah tumbuh remaja, udah gede dan dipindahin ke bedeng, si cangkang telurnya bisa ikut dikubur gitu, bisa ikut ditanam. Gitu sih. Dan ini ada beberapa bekas kelapa. Waktu itu aku beli kelapa saat bulan puasa. Terus aku penasaran, numpuk banget bekas kelapanya. Terus aku nanya ke mamangnya, kayak itu dikemanain biasanya si batoknya gitu-gitu kan. Biasanya dibakar atau enggak ditimbun katanya gitu. Terus kayak aku gemes ya dengan kondisi kayak gitu. Terus aku mintain aja, ya udah aku mau dong Mang, karena aku tuh kepikirannya mau dibikin buat tempat pembibitan tadinya, tapi pas setelah aku bawa beberapa karung ke rumahku, ke kebunku, ternyata si itunya tuh udah lumayan jamuran. Terus kayak ini dipakai apa ya, terus alhasil aku jadiin dia bedeng, kayak batas bedengan, dan lumayan kayak itu jadinya memanfaatkan potensi yang ada, dan itu menjadi salah satu prinsip permakultur yang aku pelajari gitu. Mungkin bisa next. Ini yang baru aku lakukan kemarin, kayak teman-teman juga sering lihat ya, dengan kondisi sekarang ada baiknya kita menanam tanaman kita sendiri, dan ini pengalaman pertama aku selain buah-buahan yang ada di kebun sebelumnya. Kayak aku baru saja kayak memendekkan rantai makanku dengan aku makan kangkung dari kebunku sendiri. Mungkin aku cerita dengan kondisi bedengku, kondisi lahan yang penuh air menggenang. Jadi untuk menerapkan prinsip permaculture, aku harus berpikir nih, aku punya lahan yang digenangi air saat hujan. Terus kayak bagaimana aku bisa memanfaatkan sumber daya yang ada biar termanfaatkan dengan baik. Terus awalnya tuh aku tanam lidah buaya di situ, tapi lama-lama lidah buaya itu tuh layu, nggak cocok. Terus hasil aku pindahin, terus aku mikir apa yang cocok. Aku baru ingat kalau kangkung tuh tanaman air, dia butuh suplai air yang banyak. Jadi aku tanamlah kangkung di situ, dan kebetulan benihnya dari benih yang udah lama aku dapetin dari nikahannya Kak Hanifah, Uce tahu pasti. Terus kayak aku baru tanam sekarang gitu, kayak udah lama banget dari nikah. Terus kayak oke. Dan di situ aku juga kayak merasa, oh ini loh pemanfaatan jasa air yang menggenang untuk kita
bisa kasih ke tanaman kangkung yang emang dia sangat suka gitu. Selain kangkung, talas pun suka gitu. Talas pun suka tumbuh, dia tanaman air termasuknya. Terus, nah dengan cara ini aku bisa memendekkan rantai makananku. Sebelumnya aku beli di supermarket atau pasar, lama-lama aku ngambil dari kebun. Harapannya sih ke depannya akan terus seperti itu. Dan ini mungkin gambaran bagaimana aku memulai. Jujur di awal April, kalau teman-teman mau tahu, di kiri atas itu adalah bagaimana kondisi rak penyemayan aku yang awalnya tuh kosong banget gitu. Dia masih belum pada lahir bayi-bayiku. Terus di tengah Mei, aku nggak nyangka bakal ada sebanyak ini bayi-bayiku. Mungkin ada puluhan bahkan ratusan. Kayak bayi-bayiku tiba-tiba sebanyak ini di tengah Mei. Aku udah punya banyak anak. Terus kayak lama-lama aku di tengah rak ini tuh aku kesulitan nyiramnya. Lama-lama kayak aku encok gitu, kayak aduh susah banget, kayak karena belum waktu itu kayak belum kepikiran pakai rak yang lain, jadi kayak aku kepikiran yaudah deh aku tumpuk di bawahnya kan, kayak gitu posisinya. Dan itu menyulitkan aku untuk nyiram, jadi kayak aku harus gitulah, posisinya nggak enak banget untuk nyiram bagian tengah. Tapi setelah aku kemarin banget akhir Mei aku rapihin foto sebelah paling kanan, aku coba menata anak-anakku dengan baik, dan itu membuatku nyaman. Jadi nyemprotnya juga lebih enak gitu. Kayak dari sini kayak ya aku menjadi lebih lebih enak berinteraksi sama anak-anakku gitu. Terlebih kadang kalau aku nyiram sehari itu 2 kali, kayak dari sini tuh kayak aku lebih bisa berinteraksi banyak dan memperhatikan dia dengan baik, karena aku juga punya tempat duduk tempat duduk dari bekas Magicom yang aku pakai. Jadi kalau ngobrol sama anak-anakku tuh aku diem di situ, dan itu enak banget tempat duduknya. Itu paling next ya. Mungkin ya itu tadi cerita tentang apa yang aku lakukan, apa yang aku dapatkan. Dan mungkin buat teman-teman yang pernah bertanya-tanya tentang apa sih yang sedang kamu kerjakan sekarang, apa sih yang sebenarnya menjadi passion kita, kenapa sih sebenarnya pekerjaan yang sudah aku lakukan susah payah tapi hasilnya biasa aja. Mungkin teman-teman pernah ngerasa itu, dan aku pun juga, percayalah, kayak kadang juga kita pernah antusias terhadap sesuatu gitu, tapi lama-lama ujung-ujungnya luntur gitu, ujung-ujungnya nggak lagi antusias. Aku juga pernah gitu, kayak sebelum permakultur ini aku punya interest yang lain, terus udah lupa kemana gitu, kayak, dan itu wajar, itu menurutku hal yang wajar, karena kesamaan, karena hal yang merasakan ini tuh banyak teman-teman, gak cuman aku dan kamu gitu, tapi banyak orang gitu. Tapi kesamaan itu tuh menjadi bukti kalau manusia itu tuh butuh berproses untuk tahu kemampuan dirinya, hingga limit yang kita belum ketahui sampai mana untuk ngembangin diri kita. Kayak berproses berarti mencari tahu dan kayak menggali lebih banyak sesuatu yang baru, agar kita tahu apa yang sebenarnya kita mau gitu. Kasarnya kan gitu. Kayak setelah aku dapat perenungan ini tuh, aku jadi percaya sama orang-orang yang pergi berkelana untuk mencari jati diri. Yang awalnya tuh aku gak nyinyir sih, aku kayak gak percaya banget sama orang-orang yang lu mau ngapain, lu mau pergi kemana gitu. Aku mau ke gunung, aku mau bertapa mencari jati diri. Ternyata aku sekarang percaya itu, karena emang jati diri tuh perlu dicari gitu, lewat cara berproses gitu. Berproses bisa macam-macam caranya, lewat kamu bertapa pun bisa, lewat kamu diem kayak gini meditasi pun bisa, kayak gitu. Itu terserah teman-teman semua gitu. Dan masa rehat kemarin itu yang aku ceritakan, PDC, Permaculture Design Course, menjadi masa rehat, menjadi pencarian jati diri yang aku tidak rencanakan sama sekali. Jadi kayak itu datang tiba-tiba, padahal aku nggak bermaksud mencari jati diri loh sebenarnya. Dan itu perlahan menuntutku untuk berproses menjadi sebagaimana hakikatnya manusia. Dan ingat, Allah tuh mencintai proses, tidak hanya hasil, kayak gitu. Mungkin ini sedikit sembari teman-teman mencari sesuatu yang baru,
dan mempelajari sesuatu untuk berproses, teman-teman bisa fokus pada 4 hal ini. Utamanya sih, intinya sih teman-teman harus mencintai dan coba lihat pada dirimu sendiri dulu gitu. Cintai dirimu sendiri dulu sebelum kalian coba mencintai orang lain. Mungkin yang pertama, lebih kepada akal atau pikiran atau otak. Lebih kepada pendapatmu ini tuh sebenarnya tidak terkekang nih teman-teman. Kayak imajinasi kamu tuh bebas sesuka hati pergi kemanapun kamu mau, dalam arti positif ya, bukan yang menyeleweng kemana-mana. Jadi kayak coba teman-teman evaluasi sekarang nih sambil berjalan kayak apakah pendapatku terkeluarkan dengan baik, kayak terekspresikan dengan baik kayak gitu-gitu. Jadi kayak coba cek dan kenali dirimu dulu gitu. Lewat dari akal pikiranmu. Tapi coba analisa dulu gitu. Tapi kalau misalkan bahas tentang kok aku nggak punya sama sekali pendapat ya, itu berarti teman-teman perlu mengasah lagi otak teman-teman untuk coba membuka hal yang baru dan mempelajari hal yang baru, itu sih. Dan yang kedua mungkin kesehatan fisik, lebih kepada nggak loyo-loyo, nggak dikit-dikit mah gitu. Karena aku dulu kayak gitu, kayak itu berarti ada yang salah kan, saat kamu kesehatan fisikmu terganggu tuh ada yang salah. Kayak coba evaluasi diri lagi, kayak selain udah otak, ayo kita ke fisik gitu. Kayak selama ini fisik aku tuh baik-baik saja nggak sih, kayak apa yang selalu fisik aku rasakan, misalkan mah, atau misalkan aku sering sakit mata ataupun apapun itu, dan teman-teman yang bisa jawab sendiri gitu. Dan kayak itu jika ada sesuatu yang terganggu, berarti ada yang salah, dan coba teman-teman analisa dan benahi, karena teman-teman pasti tahu jawabannya. Yang ketiga adalah jiwa atau soul atau mental health. Lebih kepada jangan stres, jangan depresi. Mungkin gampang ya bilang kayak gini, dan semua orang bisa dengan mudah ngomong kayak gini. Tapi ini lebih kepada, balik lagi ke bagaimana kita menyikapi sesuatu. Lebih kepada berpikir positif dan coba ya, aku tahu ini nggak gampang, tapi coba kita ambil hikmah, ambil sudut pandang lain yang terjadi pada masalah kita gitu. Ini gampang banget ya aku ngomong, padahal aku pun kadang-kadang sulit untuk melakukannya, tapi ya sama-sama saling mengingatkan dan sama-sama coba lebih pahami dan kenali diri agar kita tidak terlalu depresi kayak gitu. Pasti sekecil apapun suatu masalah atau suatu masalah, pasti itu ada hikmah yang bisa kita ambil untuk pelajaran berikutnya. Yang terakhir ada bumi atau lingkungan. Dekati dan pahami bumi lebih dekat. Coba kalian lihat sekeliling, apakah kalian sudah berbuat kebaikan untuk lingkungan ataupun bumi, karena coba kalian perhatikan bumi kita tuh sangat baik pada kita gitu. Jadi kayak ayolah kita membalas budi baiknya mereka, budi baiknya bumi kita. Mungkin next, selama aku berproses dalam pembenahan diri, kayak kita pasti akan menemukan titik akhir tentang apa yang sebenarnya kita tuju, teman-teman. Itu tandanya semesta sedang mendukung kamu, dan itu adalah jawabannya gitu. Dan perenungan aku ini tuh belum berakhir, teman-teman. Kayak setelah aku melewati fase-fase itu dan sekarang aku sedang menyelami untuk bergelut di bidang itu, aku masih belum selesai gitu. Aku masih ingin terus satu frekuensi dengan alam, karena itu membuatku nyaman dan lebih tentram gitu ke diri akunya. Dan banyak sekali pertanyaan yang bakal aku terus tanyakan kepada bumiku, dan aku tahu gitu, aku bisa menunggu karena aku percaya alam tuh bakal menunjukkannya dan memberikan jawaban yang terbaik gitu. Terakhir, ini lebih kepada untuk semua apa yang kita makan, untuk setiap udara yang kita hirup, untuk setiap air yang kita minum, dan cuaca yang kita rasakan, itu semua tuh berasal dari bumi dan alam, teman-teman. Dan mungkin percayakan semuanya pada bumi. Karena semesta ini tuh, kalau kita percayakan ya,
semesta itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, tapi mereka butuh orang-orang yang berusaha menjaganya. Dan aku yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang bisa menjaga bumi dengan baik. Itu mungkin dari aku. Maaf banget banyak maaf banget ceritanya panjang banget. Hatur nuhun. Semoga ya aku bisa dihubungi di sosial media Instagram aku dan di email aku, dan teman-teman bagi yang penasaran tentang kebun aku bisa dicek di @permakakung. Aku lagi menyusun jurnal kegiatan aku berkebun, ada di situ. Jadi sedang dalam proses pembuatan konten dan lain-lain. Jadi silakan dicek kalau mudah-mudahan bermanfaat gitu. Dan aku juga lagi belajar nulis, tapi tulisannya masih jelek, masih harus belajar. Jadi terima kasih perhatiannya teman-teman. Mohon maaf, aku banyak banget ngomongnya. Padahal harusnya 45 menit ya, Cek. Maaf banget. Oh. Terima kasih. Udah. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Bilkis. Wah, nggak terasa ya, 1 jam. Iya, kok. Oke, kita masih punya 30 menit lagi sih. Oh iya ya, 21.30 ya. Jadi sebenarnya menarik banget ya. Jadi emang mungkin karena kita sama ya background-nya teknik lingkungan. Jadi aku sempat gini Mbak Bilkis, jadi waktu itu ada pelatihan juga yang kita bahas soal etika lingkungan gitu. Jadi di sini bahas gitu. Jadi sebenarnya teknik lingkungan itu adalah jurusan yang jahat gitu. Karena pasti siapapun lulusannya mengharapkan adanya pencemaran lingkungan gitu. Karena kalau bener juga. Dia nggak biar bisa kita jadi polisinya. Iya. Jadi tuh sampai kayak, ya Allah nih gimana sih, salah masuk jurusan atau gimana gitu kan. Tapi setelah dengar penjelasan dari Mbak Bilkis tadi itu, ternyata sebenarnya ilmu lingkungan tadi itu tuh berkaitan erat dengan teknik lingkungan kan harusnya. Mungkin memang iya betul banget. Waktu kuliah kita tuh nggak terlalu didekatkan dengan lingkungan, tapi kita malah didekatkan dengan kerusakan yang ada gitu kan. Nah, mungkin ya setelah tamat kita berproses dan akhirnya menyadari banyak hal. Iya. Luar biasa banget. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan sih yang masuk, Mbak. Boleh ya. Oke. Nah, jadi ini ada dari Mbak Iklima. Oh ya, jadi yang hadir di sini bukan cuman bukan cuma anak-anak muda, tapi juga ada ibu-ibu gitu. Oh, halo. Di luar biasa. Terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama itu dari Mbak Iklima. Ini dari komunitas lingkungan juga di Tanjung Jabung Barat. Jadi kalau misalnya Bilkis nggak ikut waktu itu ya. Jadi Mbak Faiz itu waktu itu pernah ikut ke Betara, ke Tungkal. Nah, jadi di sana base dari komunitas GPLH ini. Jadi Mbak Iklima dari GPLH. Halo ini Mbak Iklima. Halo Mbak Iklima, kakak. Jadi Kak Iklima ini sangat tertarik dengan permaculture. Cuman untuk di rumah mungkin tidak punya lahan. Mungkin tidak semua kita punya lahan seluas lahan Bilkis tadi ya. Enggak, itu kecil. Itu kecil. Nah, jadi Mbak Iklima menanyakan gimana sih langkah awal yang harus dilakukan kalau misalnya kita mau mengaplikasikannya di lahan sekolah. Karena sekolah tentu pasti punya lahan ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan gitu. Silakan Bilkis. Oh, lahan. Jadi kalau apa tadi, sorry, lahan tidak. Jadi kan Mbak Iklima nanya apa sih langkah awal yang bisa kita ambil? Tapi bukan untuk di lahan rumah, tapi di lahan sekolah gitu. Karena lahan rumah terbatas. Oke. Mungkin justru lebih mudah untuk mengaplikasikan di sekolah, karena sekolah kan berarti banyak anak kecil yang bisa diajak. Itu lebih bagus lagi, kayak anak kecil bisa dilibatkan untuk melakukan kegiatan tanam menanam. Mungkin langkah awalnya kalau di permakultur ini kita biasanya melakukan saat kita mau memulai sebuah hidup permaculture, kita harus menganalisis beberapa elemen. Yang pertama
analisis elemen, atau Mbak Iklima bisa ngelis dulu apa saja yang sebenarnya Mbak Iklima dan sekolah butuhkan. Misalkan apakah butuh sayuran untuk bahan pangan teman-teman sekolah, anak-anak sekolah gitu, ataukah teman-teman sekolahnya butuh ayam, ataukah butuh ikan. Jadi coba di list dulu setiap kebutuhan yang Mbak Iklima dan sekolah butuhkan, di list dulu kebutuhannya apa. Setelah di list kondisi kebutuhannya, Mbak Iklima bisa itu menjadi checklist untuk analisis elemen. Jadi itu yang pertama dilakukan. Setelah Mbak Iklima tahu kebutuhannya apa, jelas Mbak Iklima bisa mencoba memposisikan atau mendesain, kan Mbak Iklima tahu sendiri ya lahannya seperti apa, lahan yang mana yang bisa digunakan. Mungkin mencoba spotting area atau layouting mungkin, kayak kalau di kita sebutnya zonasi, kita bikin area zonasi yang mana zona 1 adalah area yang sering sekali kita kunjungin. Kayak biasanya tuh sayur-sayuran yang perlu perawatan lebih intens itu ada di zona 1 dan itu dekat dengan area sekolah atau area manusia tinggal, atau area kelas mungkin kalau di sekolah. Terus ada lagi zona 2. Zona 2 adalah area yang nggak begitu sering kita kunjungin. Biasanya tuh area pengomposan, area ayam kalau mau ada ayam gitu. Biar bau ataupun kegiatannya tidak terlalu dekat dengan manusia, kegiatan manusia kayak gitu. Nah, setelah zonasi itu pun Mbak Iklima harus tahu elemen-elemen atau elemen-elemen yang terkandung, elemen-elemen yang ada di sekitar sekolah. Misalkan matahari. Matahari itu datangnya dari mana sih? Ya dari timur ya. Iya, dari timur. Tapi maksudnya arahnya tuh kemana dan posisinya di mana. Dan itu menjadi perhatian Mbak Iklima tersendiri untuk memperhatikan arah datangnya matahari, bagaimana bedengan harus disiapkan, menyesuaikan arah datangnya matahari. Terus juga selain matahari, air. Kita harus tahu jalur air. Air itu sumbernya dari mana? Apakah dari sumur ataupun dari satu lagi tuh PDAM mungkin ya. Kayak harus tahu sumber airnya. Apakah lahan yang kita siapkan itu dekat dengan sumber air. Itu yang menjadi fokus perhatian juga. Dan mungkin Mbak Iklima bisa memulai dengan itu, lalu coba gambar-gambar sedikit. Setelah layouting tuh biasanya kebayang sih kayak apa yang area sini tuh untuk apa, area sini untuk apa, dan itu bisa coba mulai. Dan setelah itu direncanakan, mungkin Mbak Iklima bisa coba lebih jauh lagi melihat dari program yang bisa dilakukan di sekolah, kayak mungkin bisa jadi kurikulum siswanya untuk melakukan kegiatan, atau nggak kurikulum sih terlalu jauh, atau program kayak program hari Rabu berkebun gitu. Jadi setiap hari Rabu pagi atau piket berkebun, dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman di sekolah, anak-anak di sekolahnya. Mungkin sebagai referensi, aku menyarankan coba dicek Sekolah Tumbuh, itu ada di Jogja. Sekolah Tumbuh sedang menerapkan pola sekolah yang permaculture atau Arunika Waldrop di Bandung. Kayak itu Mbak Iklima bisa cek, atau mungkin nanti diskusi sama aku lebih lanjut juga boleh. Kalau jawabannya kurang lengkap gitu. Karena ya itu kasarnya, itu singkatnya, tapi di dalamnya tuh lumayan ada banyak perintilan yang harus dilakukan. Jadi boleh hubungi aku gitu. Kurang lebihnya. Luar biasa. Berarti dalam kita memulai pun kita tuh perlu perencanaan gitu ya, Kis ya? Iya, betul. Iya. Tapi iya gitu, kayak emang butuh perencanaan jika memang mau kayak itu terlebih bukan lahan pribadi, karena aku maksudnya lahan rumah orang tua aku, jadi kayak sebenarnya aku waktu mengawali Permakakung tuh awalnya aku mau menggambar yang rapih dulu gitu ya, kayak mendesain gimana ini zonasinya, gimana elemen kebutuhannya, kayak. Tapi itu hanya berjalan setengah karena aku tidak sabar membangun kebunku yang sebenarnya gitu, nggak cuma di angan-angan doang, jadi aku langsung praktek aja gitu. Jadi kayak
oke, aku akan teruskan, aku lanjut ke praktek sih. Tapi sembari jalan aku juga sembari planning bagaimana konsep penempatan berikutnya gitu sih. Itu yang aku yang dapetin di kelas permaculture. Oke. Gitu. Gimana Kak Iklima, cukup Kak? Iya. Oke, kita lanjut ya Kis. Iya, Ada boleh. dari Oktaviani. Kak, sebutin dong sebuah output atau impian terbesar kakak di dunia dan di bidang lingkungan hidup. Waduh. Sedang terus Serem banget. bahas realita. Kita ini sebagai wong cilik masih belum cukup mengumpulkan bekal dalam merealisasikannya. Lantas, gimana sih cara kita untuk memberikan lompatan tinggi terhadap impian kita tersebut? Berat. Kalau ya pertanyaannya ini ya, kayak lebih ke output impian terbesar aku di bidang lingkungan hidup. Untuk dulu sih aku nih kayak ada perubahan ambisi dulu dan sekarang. Kayak dulu tuh aku karena karirku udah di West Fortune dan aku tahu West Fortune ada di jalur yang benar. Jadi aku rasanya ingin banget membangun West Fortune namanya segede Gojek gitu. Kayak aku ingin membangun itu dulu. Itu adalah impian terbesar aku biar kondisi persampahan di Indonesia tuh benar-benar responsibel, benar-benar bertanggung jawab dan tidak ada lagi masalah lingkungan. Itu tujuan utama aku. Jadi masalah sampah di Indonesia tuh terpenuhi gitu. Tapi untuk saat ini mungkin aku melihat sudut pandang lain dari segi lingkungan hidup. Mungkin kemarin aku melihatnya dari segi persampahan, tapi saat ini setelah aku menyadari sesuatu, aku lebih kepada melakukan penyadaran, melakukan apa ya? Membelokkan sih kayak membelokkan impianku menjadi menjadi sesuatu yang lebih universal atau umum gitu, global, gak dari masalah sampah. Tapi aku jujur aku pengen banget punya kebun permaculture seperti Bumi Langit dan aku ingin ingin mengajarkan orang cara bagaimana hidup semestinya gitu, hidup permaculture gitu. Kayak aku sedang ada di ambisi itu sekarang, kayak makanya aku sedang mencoba pelajari dulu sendiri di rumah kayak apakah ini sudah benar dan menerapkan 12 prinsip yang sedang aku jalani gitu. Kayak itu sih untuk sekarang, karena aku percaya ya dengan hidup seperti itu, kayak dengan hidup seperti itu tuh aku jadi kayak kayak kebaikan untuk lingkungan tuh nggak serta-merta kamu menyelesaikan masalah, tapi kamu juga membangun sebuah ekosistem yang baru agar bumi ini tuh kembali utuh selagi orang lain merusaknya atau bahkan menggerusnya, kayak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Tapi di sini aku coba membangun ekosistem baru atau ya menghidupkan kembali bumi agar dia lebih hidup kembali lah gitu kasarnya. Itu sih yang menjadi impian aku sekarang ya. Dan mungkin realitanya apa cara kakak untuk memberikan lompatan tinggi? Ya, selagi karena aku dapat penyadaran ini ya, Oktaviani, kayak lebih ke oke, aku udah dapat ilmunya, aku nggak mau menyesali dulu aku kuliah di teknik lingkungan, kayak aku punya ilmunya loh dan aku punya dasarnya, kayak ya mau gak mau apa yang menjadi impianku ke depan tuh aku sudah punya basicnya, kasarnya tuh kayak gitu kan. Jadi yang menjadi batu lompatan tersendiri adalah kayak ilmu aku tuh nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti ya. Kayak itu menjadi amanah yang sangat besar yang aku pikul sekarang di balik nama Sarjana Teknik Lingkungan. Jadi kayak tanggung jawab di akhirat yang menjadi batu loncatan aku untuk terus aku harus terus melakukan ini, aku harus mengimplementasikan apa yang aku pelajari. Itu sih yang terus menjadikan aku batu loncatan, kayak aduh aku takut ditagih di akhirat gitu. Itu sih penyadaran terbesarnya.
Mungkin semoga menjawab atau kurang menjawab. Iya Kak, Ada terharu tambahan. banget. Ya, tapi mungkin aku pengen tahu nih Kak, Kakak Boleh, Bet. udah ngelakuin hal terbesar apa gitu, apa buat komunitas sesuatu yang bikin Oh, Kakak pelan-pelan terwujud gitu. ya. Oh, mungkin ini adalah, ya terima kasih pertanyaannya, Okta. Jadi kayak, nah, sembari aku, ya aku punya impian tersendiri setelah aku memahami ilmu ini ya. Aku beberapa bulan, di bulan puasa kemarin, bulan lalu, aku diskusi sama teman Karang Taruna aku di sini. Karena ini aku juga nyadar bahwa ini lahir di Tasik ya. Kalau teman-teman nggak tahu Tasik Malaya ada di Jawa Barat. Jadi aku tuh asal Tasik yang kerja di Bekasi. Kayak kemarin pas pulang karantina, pas mulai pandemik, aku kan balik tuh awal April. Kayak pas aku balik tuh aku merasa, ih ngapain sih aku kerja jauh-jauh gitu. Padahal ada Tasik nih, ada bumi tempat aku lahir yang aku nggak tahu kondisinya kayak apa gitu. Malah aku sering banget tumpukan sampah tuh terjadi di mana-mana gitu. Kayak aku nah dengan melihat situasi itu aku nyadar juga kayak, hey, apa yang bisa aku lakukan untuk Tasik gitu, untuk tempat tinggalku. Dan ini masih dalam perencanaan dan masih dalam, ya, menjadi menjadi pengharapanku ke depan. Kayak aku ingin masyarakat sekitarku, khususnya di Tasik ini, di dekat tempat tinggalku, minimal satu kampung dulu lah dekat sini, kayak mereka mencoba bisa mandiri secara pangan. Dan itu sedang aku coba latihan di rumah sendiri agar menjadi contoh untuk yang lain. Jadi kayak itu sih impian terbesar yang sedang aku coba garap dengan Karang Taruna di sini. Aku coba perlahan untuk menyusun perencanaanku ke sana dengan planning program-program yang akan dilakukan kayak gitu sih. Dan untuk mencapai itu aku harus mencontohkan dulu di rumah. Jadi kayak aku coba sedang ini dalam tahap untuk menuju ke situ juga, biar kampungku mandiri secara pangan dan hidup, mereka tuh tahu kalau hidup tuh berasal dari alam dan mereka juga harus memberikan sesuatu pada alam gitu sih. Yang impian terdekat yang sedang aku rencanakan juga. Tuh, Keren banget Kak, terharu. jawabkah? Doain ya, tapi semoga Iya. tidak. Amin. Iya, semoga Makasih ya terwujud. Kak. Iya, makasih juga, Okta. Oke, jadi Uce boleh nge-RT ya? Dari Boleh. yang bilang Okta tadi, jadi emang Uce sendiri juga tadi ngedengerin penjelasan Bilkis tuh terharu sampai mau nangis, ya Allah, kayak gitu. Ternyata tuh kayak, gimana ya, seharusnya hubungan kita sama alam itu tuh erat banget dan harusnya saling sokong-menyokong kan. Tapi selama ini kita tuh Iya. kayak buta gitu loh. Manusia tuh Iya. selalu egois. Jadi ya alam jadi terbengkalai. Kis, Uci ada pertanyaan. Mungkin jadi gini, kan kalau misalnya kita nanam bunga ya, kan tentu berbunga gitu kan. Nah, jadi mungkin ada paham-paham orang yang bilang nggak boleh metik bunga gitu karena menyakiti tanaman. Jadi kalau sesuai permaculture gimana nih? Padahal kan sebenarnya bunga itu kalau misalnya nggak kita petik juga bakal layu kan gitu, bakal mati juga dia gitu. Kalau dari permaculture gimana? Sebenarnya itu, menurutku itu adalah aliran, nggak ekstrim sih, cuman aliran paham lain yang mungkin itu dipahami oleh sekelompok orang. Karena aku pun pernah mendengar kayak ada yang bilang jangan mencangkul tanah, itu tanahnya nanti kesakitan. Ada juga yang bilang kayak gitu, dan persis kayak memetik bunga pun sama kan, menyakiti. Tapi yang aku dapat, yang aku pelajari saat aku saat aku belajar tentang permakultur, lebih kepada kayak kestabilan kehidupan alam yang dijaga gitu. Saat memang tanah itu butuh dicangkul karena tidak produktif, karena butuh buat memanfaatkan lahan, karena butuh buat dibuat bedeng untuk sumber pangan, ya kenapa tidak gitu. Jadi kayak, ya
sesuai porsi dan kadarnya, karena tanah ada ya untuk dimanfaatkan dengan baik. Saat kita melakukan pemanfaatan itu, ya kenapa tidak dilakukan gitu. Dan itu yang itu yang aku dapatkan di kelas. Dan mungkin salah satunya memetik bunga. Saat kita tahu memetik bunga itu untuk suatu fungsi yang baik, untuk kayak untuk digunakan sebagaimana mestinya, menurutku itu tidak masalah. Yang penting tidak mengeksploitasi, bahkan membuat tanaman itu rusak. Kayak gitu sih. Bahkan aku juga di sana diajarin tentang bagaimana memotong, namanya pruning, memotong pohon agar dia tidak bercabang berlebihan. Karena kalau bercabang berlebihan, kadang-kadang antara batang satu dengan batang lain itu bertabrakan, dan itu malah menjadi luka di antara batangnya. Dan kita diajarkan bagaimana memotong yang baik, kayak harus sekitar 45 derajat, harus menggunakan gunting yang tepat, kayak jangan sampai kulitnya terkelopes, kayak meskipun terkelopes ya sebenarnya kita di permakultur juga diajarkan terlalu ekstrim yang gimana-gimana berarti kita menyakiti, tidak, tapi ya selagi kita mengambil pelajaran setelah kita melakukan kesalahan, misalkan saat ngegunting, ngepruning gitu ada kelopes, ya kita sebisa mungkin tidak melakukan hal itu lagi gitu sih. Lebih kepada lebih kepada pengertian dan juga pemahaman yang tidak berlebihan untuk segala sesuatunya gitu sih yang aku dapetin. Siap, terima kasih jawabannya. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan. Oh ya teman-teman semua, nanti di akhir sesi kita akan ada foto bersama, jadi bisa dipersiapkan dari sekarang ya nanti kameranya. Lanjut ya Kis. Ada pertanyaan dari Ana Istiqomah. Kakak izin bertanya, apakah tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina terhadap hewan dan tumbuhan yang dilalu lintaskan, ini maksudnya gimana ya? Itu pertanyaannya di personal kamu ya? Iya, personal. Nah. Oke, coba di ini ya. Itu. Jadi, apakah tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina terhadap hewan dan tumbuhan yang dilalu lintaskan? Gimana? Apakah tindakan karantina? Iya. Kak ininya ada, Kak Ana. Oh, kebetulan Kak Ananya udah ada nih. Kak Ana boleh dong. Boleh dong menyampaikan secara langsung mungkin. Boleh. Kak Ana. Oke. Mungkin kita coba ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Boleh. Dari Prakoso Muslim. Selamat malam, saya ingin bertanya. Tadi Mbak Bilqis sempat bahas tentang passion. Apakah sebelumnya memang bertujuan untuk masuk jurusan teknik lingkungan? Terus pertanyaan kedua, saya penasaran dengan contoh konkret terkait permaculture. Terima kasih. Silakan Bilqis. Terima kasih Mas Prakoso pertanyaannya. Sebelumnya aku sudah menetapkan untuk aku masuk jurusan teknik lingkungan. Karena di ITB tuh tahun pertama tuh kita masuk fakultas dulu, baru di tingkat kedua kita baru masuk jurusan. Jadi saat tahun pertama tuh kita memilih jurusan dulu. Kita memilih jurusan, dan jurusan di FTSL tuh ada 5. Ada teknik sipil, lingkungan, kelautan, teknik sumber daya air, terus kayak ada lagi rekayasa infrastruktur lingkungan. Di situ aku waktu di awal-awal masuk ITB itu kayak aku sempat galau apakah aku masuk teknik lingkungan atau enggak gitu, atau sipil, pilihan keduanya sipil. Awalnya aku gampang di situ, tapi jadi ada 3 kali proses pemilihan, jadi kayak kita tuh voting gitu, kayak apa pilihan pertama kamu, jurusan pilihan pertama, terus jurusan pilihan kedua, kayak gitu. Dan itu ada 3 kali vote pertama aku tuh milihnya awalnya teknik sipil, tapi setelah aku milih teknik sipil aku menyesal karena saat itu aku dapat pelajaran ada pengantar rekayasa desain, aku dijelasin oleh dosen teknik lingkungan yang mana dosenku itu menceritakan tentang bagaimana kehidupan sipil
setelah kuliah gitu, banyak sekali tantangannya dan cobaan. Tapi ternyata itu nggak cuma di sipil doang, tapi di semua jurusan pun begitu ya tantangan dan tantangan kehidupan setelah kerja atau setelah lulus dan kerja tuh pasti ada. Dan itu menjadikan aku yakin kalau aku harus ngambil teknik lingkungan, karena di saat SMA pun aku udah emang mengincar teknik lingkungan. Jadi aku memilih teknik lingkungan, di vote kedua dan ketiga aku, dan aku tidak menyesal. Karena teknik lingkungan yang membawaku ke sini gitu, ke pemahaman tentang permaculture. Pertanyaan kedua, contoh konkret terkait permaculture. Mungkin aku menyoroti tentang pola alam yang terjadi di kita. Kayak pola alam yang terjadi di alam dan bagaimana kita menyikapinya. Teman-teman mungkin sering lihat pertanian yang kotak, yang bentuknya sengaja dibentuk kotak dan sengaja bentuknya disamaratakan. Secara permaculture itu tuh bukan konsep penerapan yang benar, karena posisi kotaknya karena kotaknya suatu bentuk pertanian itu tuh menyalahi pola alam, kalau yang aku pelajari ya. Jadi di alam itu nggak ada yang namanya garis lurus. Semua pola alam tuh non-linear. Jadi nggak ada tuh sudut tegak lurus, nggak ada nggak ada sisi menyudut gitu. Semuanya tuh natural gitu, karena pola alam karena garis yang non-linear itu memudahkan bagaimana energi yang terkandung di dalamnya tuh mengalir dengan mudah. Saat posisinya kayak gini, itu tuh susah banget. Contoh halnya adalah air. Kayak seperti air tuh ini, aku ulangi lagi. Kayak aku kemarin tuh bikin kolam di belakang rumah, bentuknya kotak. Sebagaimana kolam-kolam yang biasa kita temukan. Aku naruh ikan di situ, naruh bibit ya, nanam bibit ikan di situ. Terus kayak setelah aku lihat banyak sekali hewan yang mati, ikan yang mati. Padahal aku udah coba bikin si kolamnya tuh ada sistem pengairannya, sistem filternya, biar airnya teraerasi dengan baik. Tapi masih ada aja beberapa ikan yang mati saat beberapa minggu gitu. Terus setelah aku konsultasikan pada guruku bilang kayak, kamu bikin kolamnya nyiku ya, katanya gitu. Nyiku, emang bener nyiku gitu. Terus kayak, iya nyiku, emang kenapa? Ya itu pasti ada sesuatu endapan di sikunya, jadi aliran di ujung siku tuh nggak mengalir, jadi percuma kamu nyalain pompa buat ngalirin air, pasti air yang di sini tuh akan mati dan mengendap gitu. Dan itu tidak dibenarkan dalam pola alam, dalam permaculture gitu. Akhirnya aku membuat posisi sikunya tuh diilangin, jadi aku bikin kayak plastik mika gitu, biar posisi sikunya tuh agak cekung. Jadi aku buat kayak gitu, dan setelah kayak gitu, alhamdulillah tidak ada lagi ikan yang mati, dan aku perhatikan tuh air tuh beneran muter gitu, jadinya kayak tanpa ada aliran air yang masuk, tanpa ada aku nyalain pompanya, itu tuh airnya terus muter gitu. Karena memang sudah seharusnya pola di alam tuh nggak ada garis lurus gitu. Dan sama halnya pertanian di kita, terus kayak pertanian di kota-kota, terus kayak bangunan rumah yang biasanya kotak, kayak gitu-gitu sih, kayak aku ngerasa implementasi di kita itu masih kurang. Dan beberapa rumah di Jogja yang aku kemarin pelajarin dan aku lihat amatin, ada namanya Omah Lor. Di situ mereka membangun rumah tuh bentuknya lingkaran, bulat gitu kayak tabung. Dan itu memang memudahkan angin. Saat angin berhembus tuh, itu tuh membuat angin mudah untuk mengalir. Kalau kota kan jatuhnya dia nabrak tembok ya. Rata-rata mungkin bisa jadi kalau anginnya kenceng si dindingnya bisa jadi retak, atau mungkin kalau biliknya bisa ambruk.
saat posisinya bentuknya bilik itu bentuknya lingkaran, otomatis si angin yang mengalir itu dia terbagi secara halus gitu, terbagi secara apa ya, istilahnya lebih ke mengalir dengan alami tanpa harus menabrak si dinding itu karena bentuknya yang memang mengikuti pola alam. Itu sih yang aku pelajarin dan dapetin saat aku pelajari tentang permaculture, yang aku rasa itu make sense sih dan itu benar bisa diaplikasikan juga. Gitu paling. Semoga menjawab. Gimana Prakoso? Dan banyak lagi sih poin-poin, banyak lagi hal-hal lain yang banyak banget sih, tapi ya mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut atau bisa nanya lain-lain. Oke. Kis, ini udah jam 21.31, tapi masih ada yang mau nanya. Jadi gimana nih? Boleh. Masih boleh ya? Iya, Oke. Jadi ada salah satu peserta yang mau curhat. Dipersilahkan. Boleh. Aku Mama Dede. Mama Dede. Gimana? Silakan Jumita. Halo Mbak Jumita. Boleh curhat dong, Kak? Iya, boleh dong. Kayak berasa. Ya, Mama Dede di sini. Kenapa Mbak Jumita? Ya, Kak. Makasih banget tadi udah baru dengar hari ini, malam ini tentang permaculture. Itu kan sebenarnya udah lama pengen berkebun gitu kan Kak ya, tapi karena kuliah di Padang, jadi nggak ada kebunnya gitu kan, susah, nggak ada tempatnya. Sekarang lagi di rumah, jadi mulai baru coba mulai nanam-nanam yang mulai pembibitan gitu kan. Nah terus Kak, ini mau nanya, kan Kakak tadi beralih dari misalnya kan fokusnya persampahan, terus sekarang balik ke permaculture. Terus Kak tuh gimana sih konsistennya gitu? Gimana ya? Konsisten di satu hal itu gitu, kayak permaculture ini. Nanti misalnya semangatnya di awal aja, nanti tiba-tiba di tengah nanti terbengkalai kebunnya gitu kan. Terus apa ya? Ya mungkin itu aja Kak. Terus keresahan mungkin di rumah ini ya Kak, sampah plastik gitu. Sampah plastik itu kan kalau di kampung tuh ya kayak dibakar dan juga numpuk gitu di mana-mana. Dan pernah nemukan juga miris gitu di tanahnya itu ada kayak baterai gitu. Terus tanahnya itu habis ada sisa-sisa plastiknya, itu aman nggak sih Kak buat nanam jadi buat di tanaman gitu? Itu sih Kak pertanyaannya. Yang pertama tadi, sorry aku belum nangkep. Maksudnya tuh konsisten dalam mengerjakan sesuatu hal yang baru gitu maksudnya atau gimana? Iya. Jadi lebih ke gimana sih yang dipersiapkan dalam pilihan supaya bisa tetap konsisten gitu, nggak cuman kalau bahasa Jambi ange-ange tai ayam. Iya, nggak cuman. Iya, nggak kayak semangat di awal gitu ya. Iya. Mungkin iya itu sih balik lagi ke apa yang membuat aku konsisten adalah karena aku udah tahu ilmunya gitu ya. Kayak aku sudah tahu kondisi lingkungan kayak apa, terus aku juga tahu apa yang bisa aku lakukan untuk lingkungan tuh kayak apa. Jadi lebih kepada tanggung jawab. Karena aku udah tahu, maka aku merasa ada tanggung jawab gitu rasanya. Jadi apa ya, kayak ini menjadi dorongan aku tersendiri karena saat aku mengabaikan itu aku menjadi orang yang munafik rasanya gitu. Jadi kayak itu menjadi sebuah motivasi aku tersendiri, kayak selalu aja ada omongan kalau aku mau mangkir dari arah sini tuh kayak mau mangkir dari arah lingkungan ataupun dari arah ngurusin sampah ataupun ngurusin lingkungan tuh aku rasanya ada yang mikir kayak kamu anak munafik gitu, kayak lu munafik lu gitu kayak lebih kayak ada bisikan-bisikan itu yang membuat aku balik lagi ke jalur ini gitu. Itu kali ya yang bikin aku konsisten. Sebenarnya belum dibilang konsisten sih, aku baru jalan 3 bulan, jadi kayak aku masih berproses gitu. Bisa jadi saat aku temukan suatu masalah, kendala yang membuat aku stuck hingga akhirnya aku
capek melakukan ini, bisa jadi aku mundur-mundur aja, tapi karena kondisiku yang masih berambisi untuk hal itu, ya aku akan terus mencoba menggali apa yang menjadi kendala, kenapa aku bisa sampai stuck kayak gini, terus kayak aku mencari tahu solusi. Kalau memang masalah itu tidak bisa lagi dibenahi, ya aku bisa jadi mencoba sesuatu yang baru, sebagaimana yang tadi aku sebutkan, kayak terus coba dan gali, karena manusia pada dasarnya hakikatnya adalah berproses. Jadi ya aku akan terus, ya ini aku masih belajar juga, jadi teman-teman tolong kita saling mengingatkan, kayak aku masih belajar, dan aku selalu ingat bahwa manusia butuh berproses, dan ini salah satu cara aku untuk berproses. Mungkin yang kedua, tadi ya, sampah plastik dibakar, sampah plastik ditimbun, baik gak buat berkebun, sebenarnya patut dicoba gitu. Karena ada temanku di Depok, dia juga awalnya tuh areanya tuh lahan bekas timbunan sampah. Untuk pembakaran sampah lebih baik, apalagi sampah plastik, lebih baik dihindari dan coba diedukasi mungkin tetangganya atau masyarakat yang membakar. Itu sangat tidak baik, karena teman-teman tahu kalau bakar sampah plastik itu ngasilin dioksin atau racun yang bikin, dan itu sifatnya karsinogenik atau pembuat yang bikin penyakit kanker. Dan itu karena Mbak Jumita udah tahu, mungkin bisa disampaikan ke temannya atau tetangganya. Mungkin berat di awal, tapi ya mungkin akan susah penerimaannya, tapi coba dengan berbagai cara kayak gitu. Dan untuk menimbun untuk menggunakan lahan yang udah tertimbun sampah, udah banyak sampahnya, patut dicoba, tapi diuruk dulu sama tanah. Terserah, ada dua cara sebenarnya. Mbak Jumita mau mengutin sampahnya, atau jika terlalu banyak, Mbak Jumita bisa timbun itu pakai tanah baru sebagai media tanam. Karena temanku yang di Depok itu, dia juga kayak sambil nimbun, sambil kadang-kadang nemu sampah gitu. Jadi kayak, ya itu coba aja dulu, terus kayak maksudnya bisa dimulai dengan Mbak Jumita menimbun dulu dengan tanah kayak gitu. Jika terlampau banyak ya, kalau misalkan beberapa dan bisa diangkat, ya itu disaranin diangkat dulu gitu. Jangan sampai diem di tanah. Itu sih kurang lebih. Kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh ditanyakan lagi, Mbak Jum. Gimana, Jumita? Makasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Semoga terjawab. Mungkin kalau ada nanti tanya-tanya aja, Kak. Iya, boleh, Kak. Pertanyaan terakhir, Kis, yang tadi. Jadi, maksudnya itu lebih ke, kan masa pandemi, jadi mungkin untuk transportasi sayur mayur itu kan terhambat gitu. Mungkin juga ada hubungannya ke kemarin West Fortune ada buat postingan gitu. Kayak gimana kita mempertahankan bahan makanan kita gitu. Jadi supaya lebih tahan lama gitu kan, karena mungkin kita food preparation. Iya. Kayak gitulah. Mungkin gimana, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga suplai makanan kita agar tetap aman gitu ya? Oke. Pertama, jika teman-teman emang belum bisa berkebun, belum bisa memanen tanaman suplai makannya sendiri, bahan pangannya sendiri di rumah, ya teman-teman ya bisa menyuplai dari luar kan biasanya. Dan untuk melakukan food preparation atau biar makanan kalian tetap lama, lebih kepada pengemasan pengemasan makanan dengan baik, dengan menyesuaikan porsi porsi ketahanan si makanannya itu. Lebih kepada ini hal simpel yang bisa teman-teman lakukan, kayak sesimpel kalau sayuran itu biasanya ada umurnya tertentu, kayak kadang-kadang ada indikatornya sendiri kan, ada parameter kalau nggak bau
berarti itu masih aman. Kalau belum berjamur ya itu masih aman ya. Itu paling mungkin lebih detailnya Mbak Ana bisa cek di IG-nya Waste for Change. Kayak intinya kayak gitu. Intinya teman-teman bisa tahu porsi kadar ketahanan si sayuran ataupun bahan makanan itu, dan tempatkan sesuai tempatnya di tempat yang aman dengan penataan yang baik, dan juga pengemasnya pun yang baik, yang food grade gitu. Jangan sampai pengemasnya tuh pasti kresek gitu ya kan, itu tidak baik juga. Kayak lebih baik segera dipindahkan pada kontainer yang aman untuk menyimpan makanan. Enggak promosi. Terserah kontainer makanannya apa. Gitu paling kurang lebih. Untuk detailnya untuk food prep tuh ada di websitenya Waste for Change, itu lebih lengkap. Kayak gitu paling aku menyarankan baca di situ. Gitu Mbak. Cukup ya mungkin Ana. Terima kasih Mbak Bilkis. Iya, sama-sama. Semoga menjawab. Mungkin karena udah larut dan juga udah tidak ada pertanyaan lagi, kita coba mohonkan closing statement dulu. Closing statement. Lebih ke apa ya? Closing statementnya tadi udah. Aku coba refresh lagi ya, kayak saat mumpung kita semua sedang masa kayak gini, ini waktunya kita merenung, waktunya kita berempati dan rehat sejenak pada bumi kita, dan coba pahami dan kenali lebih dekat bumi kita, karena berada dalam satu frekuensi yang sama dengan alam itu membuat kita lebih nyaman, dan saat kita berada dalam frekuensi yang sama, rasanya tuh lambat laun kita bakal tahu kebesaran apa yang terkandung di alam semesta, dan juga mungkin kita bisa jadi merasakan kesakitan yang diderita alam gitu. Dan itu bisa kita lakukan lewat perenungan, lewat juga tindakan, sebagaimana yang aku coba lakukan secara bertahap gitu. Dan ya, aku kembali ngingetin, saat kita percaya pada bumi ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan caranya, karena itu adalah bagian dari bagaimana semesta bekerja. Tapi bumi butuh manusia yang menjaganya, dan kita harus menjadi orang yang bisa menjaganya dengan baik. Kayak gitu sih. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan nih, Bilkis izin ya, teman-teman semua juga izin. Jadi ada yang mau share sedikit tentang gimana sih ketahanan pangan di desa. Iya, boleh. Jadi kepada Mas Wahyu dipersilahkan. Halo, selamat malam Mbak Bilkis ya, sebagai pemateri. Maaf tadi gabungnya agak telat karena entah ya sinyal di sini mungkin. Dan saya juga baru pulang tadi dari kegiatan kantor. Okay. Iya sih, sebenarnya menarik dengan apa yang dibicarakan pada forum kali ini. Karena apa ya, kami kan kadang kan punya kegiatan gitu di desa-desa binaan gitu. Jadi pada saat pandemi gini, itu tuh ada beberapa desa yang tidak boleh sama sekali siapapun masuk ke desa mereka. Itu tuh bisa dibilang berjam-jam lah, sekitar kalau dari kota Jambi itu ada sekitar 7 jam perjalanan menuju ke sana. Jadi mau itu tukang sayur, mau itu apapun nggak boleh masuk ke sana. Jadi bisa dibilang mereka sudah nyiapin ketahanan pangan mereka sendiri dengan menciptakan pertanian-pertanian di perkarangan rumah mereka sendiri. Nah, kalau di desa tuh kan iya sih banyak lahan dan lain sebagainya nih. Jadi aman lah pangan mereka tanpa mereka harus keluar desa mereka gitu. Nah, dengan cara yang dipaparkan tadi, itu tuh bisa dibilang ini bisa jadi jalan keluar loh gitu. Karena kita jadi tahu kalau hal-hal begitu tuh nggak cuma bisa dilakukan dengan orang yang punya lahan yang luas gitu, punya lahan di belakang rumahnya sendiri, tapi bisa juga ya
di atas baskom gitu tadi ya. Dan di lahan-lahan yang kecil lah gitu, di lahan-lahan pojok rumah kalau bisa dibilang gitu kan. Di dapur pun mungkin bisa gitu kan. Nah, jadi kita nggak perlu apa ya? Kalau saya waktu itu sebenarnya iri dengan masyarakat di sana gitu. Masyarakat di desa itu namanya itu Desa Rantau Kermas sih. Agak jauh emang. Nah, jadi kadang saya iri dengan mereka gitu. Mereka bisa mempertahankan ketahanan pangan mereka sendiri tanpa bergantung pada dunia luar. Nah, dengan kita memulai bisa dibilang tuh bertanam dari rumah dan menyuplai makanan sendiri dari rumah, itu bisa dibilang tuh mengurangi polusi dalam bentuk apapun. Misalnya kita keluar tidak perlu pakai motor gitu kan. Kemudian belanja tidak perlu pakai kantong belanja, pakai plastik dan sebagainya. Soalnya ya tahulah sendiri kalau di beberapa daerah itu pedagang itu masih bodo amat dengan plastik-plastik seperti itu gitu. Walaupun kita nolak dikasih juga tetap itu kan. Mau kita tolak nanti kita yang dibilang sombong gitu. Nah, jadi bisa dibilang terima kasih nih kepada Mbak Bilkis nih. Jadi saya terutama ya, saya jadi tahu gitu bagaimana sih cara berkebun mini bisa dibilang gitu. Kebetulan juga lagi mulai sih sama kakak saya di rumah itu, tapi walaupun kecil-kecilan dan mungkin insya Allah bisa terus berlanjut gitu sih. Oh ya maaf juga wajah saya tidak kelihatan karena kalau pakai video sinyal tidak kuat Mbak Bilkis. Maafkan. Tidak apa-apa. Itu aja Mbak, mungkin Mbak kembalikan ke Uci deh. Makasih Mbak. Makasih. Baiklah, terima kasih mungkin pada Mas Wahyu dan juga Mbak Bilkis, teman-teman semua. Oke, kita masuk ke sesi foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Bagi yang mau membuka kamera, silakan dibuka kameranya. Oke, kita sesinya 2 kali foto. 4 kali foto ya berarti. Ada 2 slide. Jadi 4 kali foto. Pertama foto bebas, yang kedua fotonya salam 3R. Oke ya. Harus. Salam 3R. Oke, semuanya siap ya? Udah siap? Baik. Oke. Pertama kita sesi bebas, gaya bebas. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Belum. Oke, maaf, terjadi kesalahan teknis. Sekali lagi ulang ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Gaya kedua, salam 3R. Gimana gini ya? Oke. Salam 3R, 1, 2, 3. Tahan ya. Kita ambil foto satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Narasumber dan teman-teman semuanya, ibu-ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan yang juga udah diberikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Bilkis tadi bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan sedikit demi sedikit di kehidupan kita. Dan semoga acara Taubat Berjamaah ini bisa berdampak terhadap alam kita. Amin ya Rabbal Alamin. Taubat ekologis. Taubat ekologis. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kehilafan dalam penyampaian maupun kegiatan. Terima kasih sekali lagi. Saya pribadi dapat insight baru yang luar biasa dan sampai jumpa di serial selanjutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sama-sama semuanya.